Hai guys, inilah readingan untuk si Aquarius di bulan Agustus 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakalan cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, yang Venusnya kamu. Ya, ini kalau misalnya nggak cocok nggak usah dipaksain, karena ini bersifat general, energi semua orang, jadi belum tentu energi kamu yang kebaca di sini. Aku ulangin lagi, ini untuk si Aquarius, untuk Aquarius di bulan Agustus 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Energi yang pengaruhi kamu di bulan Agustus 2020, Aquarius di sini ada si Six of Swords, yang dimana kamu mungkin lagi bersedih gitu ya akan suatu hal, dan kamu memutuskan untuk pergi menjauh akan suatu situasi atau seseorang di sini, atau satu situasi. Nah, di sini kamu cukup kecewa dengan seseorang di sini. Ya, akhirnya kamu menginginkan ya untuk pergi menjauh dari situasi ini gitu. Aku nggak tahu apa, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan di sini challenge-nya untuk kamu adalah si Ace of Pentacles. Ini tentang peluang ya, peluang untuk bisa membuka siklus yang baru di sini. Peluang untuk kamu bisa bahagia lagi di sini, bisa ceria lagi ya, bisa happy lagi di sini. Kamu ada peluang untuk itu. Jadi benahi diri kamu, Aquarius. Kita lihat di sini akar permasalahannya ada si Six of Cups. Ya, di sini ada seorang yang belum move on. Aku nggak tahu siapa, apakah kamu atau mungkin pasangan kamu, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Di sini ada seorang yang merindukan pasangannya, ya, merindukan mantannya di sini. Nah, dan itu yang menjadi masalahnya, karena ini berada di akar permasalahan. Aku nggak tahu apa, ataukah ini tentang seseorang yang belum move on dan kamu berada, atau kamu lagi berdealing dengan seorang yang belum move on dan itu cukup mengecewakan kamu sehingga kamu pergi dari situasi ini atau pergi meninggalkan orang ini. Atau mungkin kamu memang sudah pergi dari satu situasi ini atau dari orang ini, tapi kamu masih mengingat atau masih merindukan orang ini ya. Kita lihat di sini bagaimana dia melihat kamu. Di sini ada si Eight of Wands. Eight of Wands ini tentang komunikasi, jadi dia menginginkan komunikasi dengan kamu, atau mungkin sebaliknya kamu yang menginginkan komunikasi dengan dia. Intinya di sini ingin mengungkapkan suatu hal gitu, hal yang sulit untuk diungkapkan sebelumnya, dan di sini dia pengen mengungkapkannya ke kamu, ingin mengkomunikasikannya kepada kamu. Aku nggak tahu apa, mungkin tentang rahasia yang ingin dia sampaikan, karena di sini juga ada The Moon. Kita lihat di sini di masa lalu ada si Princess of Wands. Ya, mungkin memang hubungan ini sudah berakhir, atau mungkin kamu pergi meninggalkan orang ini, atau mungkin kamu yang ditinggalkan orang ini. Tapi di sini seseorang yang meninggalkan atau mungkin yang ditinggalkan di sini tetap menggenggam cintanya di sini. Kamu masih berada di hatinya, atau mungkin sebaliknya, dia masih berada di hati kamu. Ya, kamu masih menggenggam cintanya dan masih mengingat orang ini. Kamu masih merindukannya. Kita lihat di masa depan, di sini ada si The Emperor. Jika di masa lalu kamu cukup sulit move on gitu ya, cukup bimbang, cukup labil gitu ya. Nah, di sini di masa depan kamu berubah menjadi seorang yang cukup tegas di sini. Udah nggak labil lagi, udah nggak oleng lagi. Kamu cukup tahu apa yang kamu mau. Kamu sudah mulai lebih bijak gitu dengan keputusan yang kamu ambil.
Kita lihat di sini isi hati dia ke kamu ada di Hierophant, dan di sini ada si Eight of Wands. Ya, kehadiran si di Hierophant di sini tentang pembelajaran. Ini bisa saja tentang orang gitu ya. Kamu mungkin belajar dari orang ini, atau mungkin dia yang belajar dari kamu, vice versa, tentang hidup ya, atau tentang diri sendiri melalui situasi yang berada di hubungan ini. Dan di sini dia ingin ini ya, kalau aku lihat situasinya, dia belajar lewat pengalaman selama bersama kamu gitu, atau mungkin dari seseorang di sini, dan dia sehingga dia kayak terbuka gitu pikirannya gitu ya. Kalau kita kan curhat atau apapun itu kan bakalan terbuka pikiran kita gitu ya. Nah di sini dia ingin mengkomunikasikan suatu hal kepada kamu yang dimana itu mungkin rahasianya dia selama ini yang dia simpan, yang dia pendam, dan itu pengen dia ungkapkan kepada kamu. Aku nggak tahu apa, atau mungkin kamu yang bakal mengungkapkan kepada orang ini. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan di sini ada si The Moon sebagai situasi di lingkungannya kamu. Ini tentang rahasia atau secret, dan juga tentang ketakutan di sini. Ya, cuman aku lebih lihat ke rahasia. Terlalu banyak hal-hal yang dirahasiakan di sini, baik mungkin dari kamu atau mungkin dari pasangan kamu. Terlalu banyak misteri di sini, sehingga perlu untuk dibuka gitu ya. Karena kalau terlalu banyak misteri dalam suatu hubungan itu nggak baik juga gitu. Terlalu banyak hal yang ditutup-tutupi sehingga itu membuat resah pasangannya, atau ya terlalu banyak hal yang ditutup-tutupi, ketakutan-ketakutannya kamu, atau mungkin perasaan tidak amannya kamu, sehingga itu membuat resah pasangan kamu, atau mungkin membuat hubungan ini menjadi cukup sulit jadinya. Kita lihat di sini di pesan semesta ada si Queen of Pentacles. Ini tentang penerimaan gitu ya, tentang fokus memperbaiki diri, baik itu dari hal-hal konkret yang ada di sekitar kamu, mungkin dari segi keuangan, finansial, atau pekerjaan, atau apapun itu, atau juga bisa tentang diri pribadi kamu masing-masing, yang dimana harus fokus untuk bisa memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Dan juga si Queen of Pentacles ini bisa berarti seorang yang cenderung menyimpan segala hal gitu sendirian. Jadi dia nggak mau komunikasikan dengan pasangannya. Kenapa? Karena dia takut untuk memperlihatkan aslinya dia ke pasangannya, sehingga lebih ke topeng di sini. Makanya situasinya jadi nggak jelas gini, dan juga ada kekecewaan di sini. Nah di sini imbauannya dari universe adalah kamu harus bisa memperjelas itu, kamu harus bisa keluar dari cangkangnya kamu ya, buka topeng kamu, perlihatkan diri kamu yang sebenarnya, hilangkan keraguan dan ketakutan-ketakutannya kamu ya. Karena jika orang ini memang untuk kamu, maka dia bakalan untuk kamu. Kalau enggak ya enggak. Karena di sini ada si Ace of Pentacles, peluang ya, atau bisa dibilang keberuntungan gitu. Ya seperti aku bilang tadi, kalau memang orang ini untuk kamu, maka dia bakal untuk kamu. Kalau tidak, kamu bakalan bertemu dengan seorang yang memang untuk kamu. Jadi tetap berpikir positif, serahkan semuanya kepada yang di atas. Kita lihat di sini di outcomes-nya. Ya, kita lihat di outcomes-nya di sini ada si Eight of Swords. Ya, ketakutan, insecure, perasaan tidak aman, perasaan
negatif lainnya di sini sangat mempengaruhi kamu, atau mungkin pasangan kamu, aku nggak tahu, tapi intinya di sini sangat ketakutan di sini, takut untuk mengkomunikasikan suatu hal di sini, takut untuk menampakkan dirinya yang asli di depan pasangannya, padahal harusnya kamu memang sudah seharusnya untuk menampakkan diri kamu yang asli, karena kalau tidak, kalau hubungan itu selalu pakai topeng, ya bakalan toxic jadinya. Kita lihat di bottom of the deck-nya, di sini ada si King of Pentacle, si King of Cups, sorry. Ada si King of Cups di sini, yang dimana seseorang di sini cukup sensitif orangnya, jadi cukup tersulut emosi dia, atau cukup apa ya, cukup moody gitu, sensitif sekali dia. Aku nggak tahu siapa, mungkin kamu atau mungkin pasangan kamu, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, di sini ada the Temperance, tentang keseimbangan. Ya, perlunya keterbukaan satu sama lain di sini. Jadi jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, kamu lihat ya, ini cangkir ini tentang keterbukaan, isi mengisi, saling isi mengisi. Jadi nggak ada yang merasa dikecewakan di sini, nggak ada yang merasa was-was di sini karena sudah saling terbuka. Nah, di sini ada si Queen of Wands, yang dimana tentang diri ya, pembaruan diri menjadi seorang yang lebih percaya diri, karena di sini kamu cukup insecure di sini, atau mungkin pasangan kamu yang insecure, tapi intinya seseorang insecure di sini. Dan hadirlah kartu si Queen of Wands, yang dimana seseorang yang bijak. Nah, kamu diminta sama universe untuk berubah menjadi seorang yang seperti si Queen of Wands ini, seorang yang bijak, seorang yang nggak takut gitu ya, seorang yang pede, seorang yang nggak insecure lagi. Cintai diri kamu. Nah, di sini ada si The Tower, ada The Tower moment yang sengaja dihadirkan sama universe, yang dimana itu menghancurkan egonya kamu, dan kamu terpaksa membuka diri kamu yang sebenarnya kepada seseorang, atau kepada dunia, atau kepada diri kamu ya, atau kepada diri kamu sendiri yang kamu tutup-tutupi di sini. Ya, jadi kamu harus memperlihatkan itu, harus membuka itu. Intinya adalah jujur kepada diri kamu sendiri. Dan di sini ada kartu healing, ya, healing dari hal-hal di masa lalu. Mungkin ada trauma-trauma di masa lalu yang mempengaruhi kamu, sehingga itu juga mempengaruhi hubungan kamu. Oke, healing. Segitu saja untuk si Aquarius. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.